Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah Kriwalaga, kelas 1B, Prodi D3 Agroindustri, mahasiswa Politeknik Negeri Papua. Mata kuliah kimia pangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan saya sebutkan satu persatu dari manfaat agar kita mengenal senyawa-senyawa. Yuk, bagaimana kita bereksplorasi atau mengenal senyawa-senyawa bekerja dalam pengolahan dan pada kehidupan kita sehari-hari, dan juga dalam pengolahan pangan. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa roti bisa mengembang sempurna? Nah, yang kedua, mengapa buah segar kerja vitamin terasa lebih segar dibanding minuman instan? Sedangkan yang ketiga, atau mengapa beberapa makanan justru bisa menjadi racun dan tidak bisa diolah dengan benar? Dalam pengolahan pangan, dalam kehidupan kita sehari-hari ada 8 senyawa. Senyawa yang akan saya sebutkan dan jelaskan satu persatu. Yang pertama, enzim. Yang kedua, vitamin, mineral, BTP, pewarna, flavor, senyawa biokimia, senyawa toksin. Manfaat dari penggunaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya akan jelaskan satu persatu dari yang sudah saya sebutkan. Oke. Yang pertama, enzim dalam pangan. Nah, tahukah kamu protein super kecil yang bisa bikin makanan jadi lebih enak, empuk, bahkan lebih tahan lama? Yuk, namanya enzim loh. Nah, di sini enzim bekerja mempercepatkan reaksi kimia kayak amilase yang memecah pati jadi gula atau protease yang menguraikan protein. Dalam industri makanan, enzim punya banyak peran loh. Dan ada juga pada roti, di keju, dan bromelin dari nanas. Di roti menghasilkan batu ragi, menghasilkan gas roti jadi mengembang. Dan juga pada keju, enzim rennet bikin susu mengumpal. Dan bromelin dari nanas bisa bikin daging jadi lebih empuk. Tanpa enzim, proses alami dari industri bakal jauh lebih lambat. Next, kita bahas vitamin. Nah, yang kedua, vitamin. Pernah dengar gak sih teman-teman, jangan masak sayur, kelamaan vitaminnya hilang loh. Emang benar. Yuk, kenalan sama vitamin. Vitamin itu mikronutrien penting ada 2 loh. Ada larut air, larut lemak. Nah, sekarang kita membahas tentang larut air. Larut air vitamin B dan C gampang rusak saat dimasak. Sedangkan pada larut lemak, vitamin A, D, E, dan K disimpan dalam tubuh lebih lama. Contohnya vitamin C, antioksida, bantu daya tahan tubuh. Dan juga vitamin A, baik untuk mata, dan vitamin D, bantu menyerap kalsium. Dalam industri pangan, vitamin sering ditambah lewat fortifikasi, misalnya susu ditambah vitamin D, tepung ditambah vitamin kompleks, minuman ditambah vitamin C. Vitamin kecil tapi pengaruhnya besar. Di video selanjutnya kita bahas tentang mineral ya. Sekarang yang ketiga, kita membahas tentang mineral. Kalau vitamin dari organik mineral berasal dari unsur alami dan penting banget bagi tubuh kita. Sekarang ada 3 vitamin, yaitu kalsium, zat besi, kalium, dan natrium. Nah, di sini kalsium. Kalsium itu untuk tulang dan gigi. Sedangkan pada zat besi buat pembentukan darah, kalium dan natrium jaga keseimbangan cairan tubuh. Nah, sekarang dalam pengolahan pangan. Dalam pengolahan pangan ada juga tepung bisa difortifikasi zat besi untuk mencegah anemia. Yang kedua, garam ditambah iodin untuk cegah gondok. Dan yang ketiga, produk susu sering diperkaya kalsium. Bahkan baking powder pun mengandung mineral untuk bantu adonan mengembang. Jangan sepelekan mineral ya, karena tubuh butuh setiap hari. Yuk lanjut ke topik bahan tambahan pangan.
Dan yang keempat, bahan tambahan pangan, biasanya disingkat BTP. Nah, pernah baca label makanan dan lihat kode E atau nama-nama kimia aneh, itu bukan tambahan pangan loh. Sekarang BTP, tambahan untuk bikin makanan lebih awet, menarik, dan enak. Contohnya, pengawet natrium benzoat untuk saus dan minuman. Sedangkan pada emulsifier, lecitin bikin campuran lemak dan air stabil. Dan yang ketiga, pemanis buatan aspartam untuk diet dan diabetes. Tapi tenang, semuanya ada batas aman, ADI, dan harus disetujui BPOM. BTP itu aman asal digunakan benar. Oke, next time kita bahas pewarna makanan. Nah, sekarang yang kelima, pewarna. Makanan warna-warni emang menggoda loh, tapi pewarna yang dipakai aman gak sih? Nah, sekarang kita membahas tentang pewarna. Sekarang pewarnanya ada 2 jenis, alami dan sintetik. Kalau pada alami, kurkumin dari kunyit, antosianin dari kulit ungu. Sedangkan pada sintetik, tratrazin, kuning, sunset yellow atau oranye. Biasa dipakai di permen, minuman, kue, tapi harus dalam batas yang wajar. Pewarna alami makin digemari karena lebih sehat. Pewarna alami makin digemari karena lebih sehat. Tapi sayangnya warnanya kurang tahan lama dibanding sintesis. Intinya pewarna boleh asal sesuai aturan. Lanjut yuk ke topik flavor dan perisa. Sekarang poin yang keenam, flavor atau perisa. Makanan bisa enak bukan cuma karena bumbunya, tapi juga karena perisa atau flavoring. Ada 3 jenis perisa: alami, sintetik, identik, alami. Sedangkan pada alami, dari vanila jeruk rempah. Kalau sintetik, dibuat di lab tapi rasa mirip. Sedangkan juga pada identik alami, kimiawi tapi struktur sama dengan yang ada di alam. Poin yang ketujuh tentang senyawa fitikimia. Nah, fitikimia itu bukan vitamin, tapi manfaat luar biasa buat tubuh kita. Asalnya dari tumbuhan. Contohnya ada 3, flavonoid, carotenoid, sponin, isoflavon. Nah, flavonoid antioksidan dari teh, buah beri, sedangkan carotenoid dari wortel dan tomat. Sponin, isoflavon dari kedelai dan herbal. Dari pengolahan pangan dipakai di minuman fungsional dan suplemen alami. Diekstrak untuk sedangkan carotenoid dari wortel dan tomat, dan juga sponin, isoflavon dari kedelai dan herbal. Di dalam pengolahan pangan dipakai untuk minuman fungsional dan suplemen alami. Diekstrak untuk antioksidan alami pengganti sintesis, digunakan dalam pembuatan jamu dan makanan sehat. Fitikimia bantu cegah penyakit tanpa kita sadari, tapi awas juga karena ada senyawa alami yang justru beracun. Kita bahas video terakhir, senyawa toksis. Senyawa toksis. Gak semua zat alami itu baik. Beberapa makanan bisa mengandung senyawa toksis berbahaya loh. Contohnya ada 4: aflatoksin, seronin, cyanida, akrilamida. Nah, aflatoksin dari jamur pada kacang yang disimpan lembab. Yang kedua, solanin, racun di kentang hijau. Dan yang ketiga, cyanida, di singkong pahit, harus direbus atau difermentasi. Dan yang keempat, akrilamida, muncul dari makanan di gorengan terlalu panas. Dalam pengolahan pangan. Dalam pengolahan pangan harus ada kontrol suhu dan kelembapan. Buang bahan yang rusak atau berjamur. Gunakan metode masak aman, hindari oven freeing. Senyawa toksik bisa dicegah dengan penanganan yang tepat. Jadi bijaklah memilih dan mengolah makanan.